Untuk absen gimana Pak ya? Oke, saya awali. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita langsung mulai saja. Ini awal mula. Gue mau ngechat dia waktu itu. Awal mula untuk daftar hadir dari pertemuan malam ini sampai pertemuan terakhir, para mahasiswa Anda semuanya hanya ketikkan nama dan nomor induk di kolom chat. Ulangi lagi. Jadi daftar hadirnya adalah Anda cukup mengetikkan nama dan nomor induk mahasiswa di kolom chat Zoom ini, sehingga nanti secara otomatis akan tersimpan di file saya. Sehingga kalau yang mengikuti Zoom dan tidak mengetikkan, nanti silakan diingat-ingat karena saya akan mencocokkan kehadiran Anda melalui yang tadi saya sebutkan. Tidak melalui form yang sering Anda isi. Kenapa? Karena ternyata banyak yang mengisi form melalui Google Form yang saya share itu, saya cocokkan dengan kehadiran Zoom, ternyata banyak yang tidak mengikuti. Oleh karena itu, di akhir 4 pertemuan ini, saya hanya mendaftar yang hadir, melaporkan ke jurusan, hanya yang mengikuti Zoom. Buktinya apa? Buktinya Anda mengetikkan nama dan nomor induk di kolom chat. Ini secara otomatis terekam dan itu sebagai dokumen saya sebagai bukti kehadiran. Itu silakan nanti dipahami bagi semuanya, karena ada beberapa kemarin yang menghubungi saya, ternyata kehadirannya tidak sesuai dengan apa yang dituliskan di Google Form. Alasan saya adalah seperti itu tadi. Jadi saya cocokkan gitu. Iya Pak, saya Pak. Ya, nanti bisa dicek lagi ya. Itu di nama dan NIM-nya silakan diketikkan. Nanti akan saya cocokkan ya. Ini pertemuan ke-11, tetapi karena Selasa kemarin ada tanggal merah memperingati lahir Pancasila, sehingga tidak sempat untuk mengadakan perkuliahan. Sehingga nanti ada perencanaan untuk diganti dengan waktu yang berbeda setelah pertemuan ke-14. Oke, kita berbicara terkait dengan materi sekarang ya. Sampai sekarang baru 12 yang berpartisipasi. Mudah-mudahan nanti yang lain bisa menyusul. Oke. Ini kehadiran silakan nanti bisa dicek di SIS Plus masing-masing lebih jelasnya. Nanti akan saya update sesuai dengan kehadiran. Ya, nanti saya update hari ini. Punya saya sudah diupdate Pak. Iya, nanti saya update. Ya, sementara saya menyampaikan materi dulu. Ya. Oke. Iya Pak. Ya. Saya ingin berbicara kelanjutan dari kemarin, yaitu terkait dengan himpunan. Terkait dengan logika, kita sudah lewat di akhir pertemuan kemarin, sudah membicarakan bagaimana menarik kesimpulan menggunakan hukum penarikan kesimpulan. Dan saya kira di AIDU sudah silakan dicek, nanti Anda sudah mengerjakan penugasan yang kemarin atau belum. Hari ini juga saya akan menyampaikan penugasan terkait dengan himpunan. Jadi silakan Anda cek lagi nanti. Oke, saya akan membicarakan untuk himpunan karena waktunya sangat terbatas. Anda mengingat kembali
terkait definisi himpunan. Kalau kita mendefinisikan himpunan adalah sebuah kumpulan atau suatu kumpulan dari benda-benda abstrak ataupun konkret, tetapi harus dapat didefinisikan dengan jelas. Kata kuncinya himpunan adalah kumpulan dari benda-benda abstrak atau konkret yang dapat didefinisikan dengan jelas. Definisi dengan jelas itu sifat keanggotanya dapat ditunjuk. Saya berikan contoh, silakan dibandingkan. Apakah merupakan himpunan atau bukan? Ada kumpulan gadis berambut panjang. Apakah ini sebuah himpunan atau bukan? Nah, kalau ini dikatakan himpunan, apakah sifat keanggotaan dari gadis berambut panjang dapat didefinisikan dengan jelas atau tidak? Andai kata tidak, maka ini bukan termasuk pengertian dari himpunan. Jadi kumpulan gadis berambut panjang, di mana anggotanya yang dimaksud adalah gadis berambut panjang. Tetapi kalau kita melihat dari definisi tadi yang saya sampaikan, apa pertanyaan yang mendasar adalah apakah gadis berambut panjang dapat didefinisikan dengan jelas? Tentu tidak. Panjangnya berapa senti? Harusnya ada tambahan ke situ. Nah, kalau hanya berambut panjang, tentu panjangnya seberapa panjang? Ini kan definisi ini belum jelas. Anda bandingkan kumpulan gadis yang panjang rambutnya lebih dari 30 cm. Nah, sekarang kita mampu menunjuk sifat keanggotaannya. Sifat keanggotaannya apa? Sifat keanggotaannya adalah kumpulan gadis yang panjang rambutnya 30 cm. Jelas sifat keanggotanya, yaitu panjang rambut lebih dari 30 cm. Tetapi contoh yang pertama tadi, kita belum mampu menunjukkan sifat keanggotaannya seperti apa. Sama-sama kumpulan gadis, tetapi contoh yang kedua, sifat keanggotaan dari kumpulan gadis itu jelas. Ini kita berangkat dari definisi agar kemudian berbicara terkait dengan himpunan lebih jelas lagi. Kumpulan pasir dalam satu truk misal, apakah mampu ditunjukkan sifat keanggotaannya? Tentu sulit menghitung seberapa banyak satu truk, kumpulan pasir satu truk. Di dalam satu truk berapa banyak pasir? Dah jelas sifat keanggotaan di dalam satu truk itu akan sulit ditunjukkan sifat keanggotaannya. Jadi kesimpulannya adalah bagaimana Anda mampu menunjukkan dari sifat keanggotaan suatu himpunan. Jika tidak, maka bukan merupakan himpunan.
Ya, dari dua contoh ini saya pikir untuk memahami definisi dari himpunan sangat jelas sekali. Bagaimana menotasikan? Bagaimana menotasikannya? Ini bagaimana menotasikan suatu himpunan. Nah, saya perbesar. Saya ambil contoh. Sekarang notasi dari himpunan. X anggota himpunan A. Saya blok ini. Jadi notasi anggota. Nah, ini merupakan notasi dari anggota keanggotaan atau nanti notasi dari himpunan. Seringkali dilambangkan dengan huruf besar. Nah, ini huruf besar. Bisa A, bisa B, bisa C, dan seterusnya sampai Z. Seringkali kita menggunakan huruf besar. X huruf kecil menunjukkan anggota. Saya lingkari pakai warna hijau ini. Sehingga membacanya adalah X merupakan anggota himpunan A. Ini menotasikan. Ini penting kenapa? Karena sebagai dasar. Nah, contoh yang kedua di mana X bukan merupakan anggota himpunan A. Ini cara menyampaikan atau membacanya. Dan seterusnya. Nah, kalau hanya menotasikan seperti ini, saya yakin tidak terlalu sulit. Sehingga mudah untuk dipahami. Nah, kemudian bagaimana menyajikan? Contoh, bagaimana cara menyajikan dari himpunan. Jadi nanti file yang saya tampilkan ini nanti saya share di grup. Silakan Anda nanti di download saja. Nah, nanti saya share di grup ya file yang saya tampilkan terkait dengan materi himpunan. Ya. Bagaimana cara menyajikan? Nah, yang pertama adalah enumerasi. Enumerasi itu adalah mencacah satu-satu atau dalam kata lain mentabulasi anggota dari himpunan. Cara yang pertama dalam menyajikan. Contoh himpunan 4 bilangan asli pertama. Himpunan 4 bilangan asli pertama atau kumpulan 4 bilangan asli pertama. Kalau kita melihat sifat keanggotaan, jelas yang dimaksud anggotanya itu adalah 4 bilangan asli. Siapa saja? Tentu adalah ada 1, ada 2, ada 3, dan 4. Cara penyajian seperti ini adalah cara enumerasi atau mentabulasi yang dibatasi dengan kurung, buka, dan tutup. Anggotanya adalah 1, 2, 3, 4. Atau dengan kata lain, himpunan bilangan asli pertama. Yang kedua, contoh yang B. Sebentar. Assalamualaikum Pak, ini nanti saya telepon balik. Saya lagi ngajar online. Ya. Dilanjut lagi. Mohon maaf. Yang contoh-contoh yang saya sajikan ini adalah contoh untuk mentabulasi. Kita lihat contoh berikutnya. Ya. Contoh berikutnya. Yang berikutnya adalah menggunakan notasi pembentukan himpunan.
Nah, sebelum ke notasi himpunan, ini adalah simbol-simbol baku yang harus dipahami di dalam menyimpulkan himpunan suatu bilangan. Ini simbol baku yang harus dipakai. Karena baku berarti tidak boleh menggunakan simbol yang lain. Pertama adalah simbol bilangan positif. Himpunan bilangan positif 1, 2, 3 dan seterusnya ini seringkali disimbolkan dengan P. Sehingga kalau ada X anggota dari P, berarti X ini merupakan bilangan bulat positif. Secara otomatis P menyimbolkan bilangan bulat positif. Ini baku tidak boleh dirubah ke yang lainnya. Demikian juga N, Z, Q, R, dan C. Ini sudah baku, tinggal silakan diingat saja. N menunjukkan bilangan natural atau bilangan asli. Z merupakan bilangan bulat, Q bilangan rasional, dan seterusnya. Ini sudah baku. Sehingga kalau X adalah anggota himpunan R, secara otomatis mengatakan bahwa X ini merupakan bilangan real. X anggota bilangan Q, maka secara otomatis bahwa X merupakan bilangan rasional. Nah, ini dikatakan baku karena ya simbolnya memang harus itu, tidak boleh menggunakan simbol yang lain. Nah, ini baku. Nah, oke, kita berbicara dengan tabulasi. Bukan tabulasi tadi, yaitu notasi pembentukan himpunan. Ini baru cara menyajikan. Minggu depan saya akan berbicara operasi himpunan. Operasi himpunan. Nah, sekarang bagaimana penyajiannya dulu. Nah, notasi pembentukan himpunan. Notasi himpunan selalu digunakan dengan X, di mana, saya ulangi lagi, X di mana syarat yang harus dipenuhi oleh X. Syarat yang harus dipenuhi oleh X dan di dalam kurung, baik kurung buka ataupun kurung tutup. Ini menotasikannya. Saya ambilkan contoh. Ketika ada A adalah merupakan himpunan bilangan positif yang lebih kecil dari 5. Ulangi lagi, ketika ada A ada merupakan himpunan bilangan positif yang lebih kecil dari 5. Kalau menggunakan notasi himpunan, notasi pembentukan himpunan, lingkari. X di mana X adalah anggota X adalah bilangan bulat positif lebih kecil dari 5. Di mana ada kurung buka dan kurung tutup. Atau himpunan bilangan positif. Nah, tadi dinotasikan dengan P, maka kita lebih sederhananya dapat menotasikan X di mana X anggota bilangan bulat positif untuk X kurang dari 5. Nah, ini contoh yang pertama, pembentukan himpunan dengan menggunakan notasi. Dan ini yang sering dipakai. Ini sering dipakai nanti baik di aljabar ataupun di teori himpunan. Silakan nanti untuk diingat-ingat bagaimana menotasikan suatu himpunan. Nah, oke. Saya berikan contoh yang kedua agar lebih jelas bagaimana membuat notasi himpunan.
contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Oke, ya. Contoh yang lain saja. X, di mana X-nya ini lebih dari atau sama dengan 7. Oke. Untuk X anggota bilangan real. Nah, selalu ditutup dengan kurung buka dan kurung tutup. Dibatasi oleh kurung buka dan kurung tutup. Atau contoh yang lain. X di mana X-nya lebih dari 0 atau X-nya kurang dari 1 untuk X anggota bilangan real. Nah, boleh seperti ini. Nah, ini bagaimana menotasikan suatu himpunan. Jadi dua cara bagaimana kita menyajikan. Pertama menggunakan tabulasi, yang kedua menggunakan notasi pembentukan himpunan, yang ketiga saya akan sampaikan menggunakan diagram Venn. Oke. Yang ketiga, saya tunjukkan menggunakan diagram Venn. Pertama, sebagai contoh, ketika ada himpunan semesta pembicaraannya adalah 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 8. Kan? Kemudian diketahui himpunan A-nya adalah 1, 2, 3, 5. Himpunan B-nya anggotanya adalah 2, 5, 6, 8. Kita akan menyajikan dari contoh ini ke dalam diagram Venn. Nanti akan lebih jelasnya kita berbicara di operasi himpunan. Ya, kita akan membicarakan ini lebih banyak lagi. Tapi saya memperkenalkan bagaimana menyajikannya dari bentuk informasi dalam tabulasi, kan enumerasi tadi yang pertama, ini kan mentabulasi, yaitu himpunan union, himpunan yang dibicarakan, terus ada himpunan A, himpunan B, kita dapat menyajikannya ke dalam diagram Venn. Anda perhatikan bahwa himpunan A dan himpunan B di situ ada yang saling bersekutu atau beririsan. Siapa saja di situ? Di dalam A ada 2, ada 5, di dalam B ada 2, ada 5. Ada 2 bilangan yang sama, baik di dalam A ataupun di dalam B. Beririsan. Nah, ini namanya beririsan. Baik di dalam A ataupun di dalam B, yang saya kasih tanda ini, kedua bilangan ini berada di kedua himpunan A dan B. Yang hanya di A saja, saya ulangi lagi, yang hanya di A saja adalah 1 dan 3. Yang di dalam B saja adalah 6 dan 8. Yang tidak termuat di dalam A dan B. Saya ulangi lagi, yang tidak termuat di dalam A dan B, tetapi dia ada di dalam U, maka berada di luar, yaitu 7 dan 4. Nah, ini cara menyajikan ke dalam diagram Venn. Nanti akan kita bicarakan lebih khusus di operasi himpunan, yaitu ada operasi gabungan, ada operasi pengurangan, penjumlahan, irisan, dan seterusnya. Ya. Oke, penyajian berikutnya. Oke, saya hapus dulu nih. Penyajian berikutnya. Sebelum ke kardinal.
ada himpunan kosong, himpunan subset, dan penyajian himpunan saya perkenalkan hanya 3 saja. Silakan Anda pahami. Tadi pertama adalah tabulasi, yang kedua adalah notasi pembentukan himpunan, yang ketiga di sini ada diagram Venn. Nah, ini 4 itu kan tadi, yang kedua itu saya kasih penomoran saja. Nah, jadi silakan diingat-ingat penyajian himpunan. Saya memperkenalkan 3 hal, ya, menggunakan tabulasi, menggunakan notasi pembentukan himpunan, dan diagram Venn. Saya kira ini hal yang mudah, tidak terlalu sulit. Oke, berikutnya kita berbicara kardinalitas, di mana jumlah dari elemen atau unsur yang ada di dalam suatu himpunan ini yang dinamakan kardinal dari suatu himpunan. Katakan di situ ada misal himpunan A. Himpunan A. Himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4. Ya. Himpunan A anggotanya ada 1, 2, 3, 4. Saya tambah lagi 6 misal. Saya tambah lagi 6. Nah, jumlah yang ada di dalam A ada berapa? Tentu ada 5 bilangan. 1, 2, 3, 4, dan 6. 5 itu menunjukkan banyaknya anggota himpunan. Sering dinotasikan dengan N dari A. Ini ada 5. 5 itu siapa saja? 1, 2, 3, 4, dan 6. Jadi, menunjukkan banyaknya anggota himpunan dinamakan kardinal. Atau bisa juga dinotasikan dengan harga mutlak. Nah, seperti ini. Seringkali Anda menjumpai bentukan NA. Boleh seperti itu, sama saja. Oke. Ini merupakan kardinal. Nah, kardinalitas. Kardinalitas apa itu tadi? Menunjukkan jumlah yang berada di dalam suatu himpunan. Saya berikan contoh yang lain. B. Di dalam B ada bilangan 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19. Banyaknya anggota himpunan B berarti menunjukkan kardinal dari himpunan B adalah 8. Atau bisa notasikan NB ada 8. Nah, itu. Ya, saya kira tidak terlalu sulit untuk hal seperti ini. Anda tinggal melihat contohnya saja, nanti lebih jelas. Oke, tinggal sudah ada peringatan 10 menit lagi saya pergunakan sampai habis. Sebelum waktu habis, saya peringatkan lagi, silakan ketikkan nama dan nomor induk mahasiswa di kolom chat. Itu sebagai bukti kehadiran Anda. Jadi saya tidak melihat lagi di form yang sering saya share. Ya. Oke, sambil menunggu waktu habis, kita lanjutkan. Tadi sudah berbicara kardinalitas, yaitu menunjukkan banyaknya himpunan yang ada di suatu himpunan. Tadi saya contohkan ada himpunan A, himpunan B, dan seterusnya. Ya. Oke, ada ada himpunan bagian. Nah, ini yang perlu saya perkenalkan lagi. Himpunan bagian. Ya, saya ulangi lagi, silakan sambil ngetikkan nama dan nomor induk di kolom chat. Itu nanti sebagai bukti kehadiran Anda, ya. Himpunan bagian. Himpunan bagian. Himpunan A dikatakan himpunan bagian dari B jika dan hanya jika setiap elemen yang berada di dalam A
juga merupakan elemen yang berada di dalam B. Kita ulangi lagi, himpunan bagian. Jadi kalau dinotasikan seperti diagram Venn yang ditunjukkan ini adalah kita membacanya bahwa himpunan A merupakan bagian dari himpunan B. Mengapa? Karena setiap yang berada di A, dia akan berada di B. Dinotasikan sebagai A himpunan bagian dari B. Nah, ini notasi. A himpunan bagian dari B. Jadi kalau B-nya, misal ini saya contohkan, anggotanya ada 1, 2, 3. Contoh. Maka ketika A anggotanya 1, 2, ini setiap yang berada di A, dia ada di dalam B. Maka dapat dikatakan bahwa A adalah himpunan bagian dari B. Saya ulangi lagi. Setiap yang ada di dalam A ada di dalam B. Maka saya bisa katakan bahwa A himpunan bagian dari B. Saya kasih contoh lagi. Misal ada C. Anggotanya cuma 1, bilangan 1. Maka C merupakan himpunan bagian dari B. Saya berikan contoh lagi D. Misal hanya 2 saja. Maka bisa saya katakan bahwa D merupakan himpunan bagian dari B. Saya kasih contoh lagi. E. 3. Maka bisa saya katakan bahwa E merupakan himpunan bagian dari B. Saya bisa kasih contoh lagi. Misal ada F. Nah, saya tuliskan di sini F yang biar kelihatan jelas. Ada 2, 3. Di dalam F, yaitu bilangan 2 dan 3, dia juga ada di dalam B. Maka bisa dikatakan bahwa F merupakan himpunan bagian dari B. Kalau saya bertanya, ada berapa banyak himpunan bagian yang dapat ditunjukkan dari himpunan B? Silakan, ini nanti pertanyaan tambahan bagaimana menentukan banyaknya himpunan bagian. Ini saya tambahkan nanti di I2 pertanyaan ini. Saya ulangi lagi. Silakan nanti membaca lagi. Kalau B, setelah tadi saya tunjukkan 1, 2, 3, 4, 5, dan yang lainnya, pertanyaan ada berapa banyak dari himpunan B yang dapat kita tunjukkan sebagai himpunan bagian dari himpunan B. Ada berapa, pertanyaan saya ulang lagi, ada berapa banyak himpunan bagian yang dapat ditunjukkan dari himpunan B? Nah, ini pertanyaan yang perlu Anda cari jawabannya. Minggu depan akan saya bicarakan lagi terkait dengan himpunan bagian. Cara menunjukkan banyaknya himpunan bagian sebelum ke operasi himpunan. Kalau ada yang perlu disampaikan, silakan disampaikan. Saya ulangi lagi, kehadiran yang belum diupdate nanti saya update. Silakan nanti setelah itu dicek di Sisplus ya. Karena nanti persyaratan untuk mengikuti ujian tentu akan dilihat dari kehadiran. Kemudian ini mumpung masih ada waktu, silakan yang baru gabung untuk mengetikkan nama dan nomor induknya di kolom chat. Sebagai bukti
bahwa Anda mengikuti perkuliahan ini. Ada yang perlu disampaikan? Yang hari ini sebelum saya akhiri, yang mengikuti ada 19. Jadi setelah nanti saya cek tentu jumlahnya ada 19 mahasiswa. Ya kan, kalau ada lebih dari itu ya apa namanya berarti tidak mengetikkan di kolom chat. Ya, kalau ada yang kurang berarti belum mengetikkan di kolom chat, sehingga saya tunggu beberapa saat lagi. Yang sudah hadir silakan ketikkan nama dan NIM-nya. Oke, sebelum saya akhiri silakan mau disampaikan sesuatu. Kalau tidak ada saya cukupkan sampai di sini. Minggu depan kita lanjutkan kembali berbicara terkait dengan operasi himpunan. File yang tadi saya sampaikan nanti akan saya share melalui grup WhatsApp. Tidak ada, kalau tidak ada saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak.